Berjumpa kembali bersama Alur Bangson, channel yang membahas film-film semua genre terbaik. Untuk kali ini Bangson bagikan alur film Wish Upon, film yang dirilis pada tahun 2017. Film yang mengisahkan kotak ajaib asal Tiongkok yang bisa mengabulkan permintaan. Tapi jika permintaan itu dikabulkan, bayarannya adalah nyawa keluarga sendiri atau teman dekatnya. Daripada penasaran, langsung saja simak alurnya. Berawal dari seorang gadis bernama Clarice Hennen, ia seorang siswa sekolah menengah berusia 17 tahun yang terbuang. Namun dia selalu dihantui oleh ingatan akan bunuh diri ibunya yang dia saksikan saat masih kecil. Dan ayahnya yang bernama Jonathan, mantan musisi dan penimbun kompulsif yang menyelam ke tempat sampah sebagai hobinya. Seperti biasa, Jonathan bersama teman seperjuangannya mencari barang-barang rongsokan antik untuk dikoleksinya. Ia menemukan kotak yang bentuknya unik. Alhasil Jonathan membawa pulang untuk kado ulang tahun lebih awal untuk putri kesayangan satu-satunya. Saat pulang sekolah, hati Clara sangat kesal atas ulah temannya yang bernama Darcy. Di ruang kamar, Clara merenung sambil memegang kotak antik pemberian ayahnya. Ia mengartikan salah satu dari banyak tulisan prasasti di kotak itu sebagai 7 keinginan. Lalu ia mencoba mengucapkan permintaan dengan tanpa sadar, berharap Darcy yang suka menyiksa dan pengganggu di sekolahnya agar membusuk. Paginya di sekolahan, Clara mendapat kabar bahwa Darcy kena musibah muka dan kakinya membusuk. Clara yang mendengar kabar itu serasa bahagia. Pada hari yang sama, anjing Clara, Max, mati di ruang merangkak di bawah rumahnya setelah dimakan hidup-hidup oleh tikus. Tetapi Clara belum mengerti bahwa keinginannya yang dikabulkan datang dengan konsekuensi. Clara membuat permintaan kedua agar seorang pria populer bernama Paul yang dia cintai membalas perasaannya, dan agar dia jatuh cinta kepada Clara. Ternyata pas di ruang loker, Clara didekati Paul dengan senyuman yang mengguncangkan hati Clara. Ternyata memang benar, permintaan yang kedua pun dikabulkan. Akibat keinginannya, paman kaya Clara meninggal. Setelah mendengar berita kematiannya, Clara kemudian berharap dia akan berada dalam wasiatnya, di mana wasiat itu berubah menyerahkan segalanya kepada Clara. Akibatnya, Ibu Deluca, seorang tetangga yang ramah, mengalami kecelakaan fatal. Beberapa waktu kemudian Clara meminta bantuan teman sekelasnya Rian Hui untuk menguraikan simbol di kotak musik. Sepupunya Gina membantu Clara menemukan arti dari beberapa simbol yang mengatakan bahwa karakter menunjukkan bahwa masing-masing dari 7 keinginan datang dengan konsekuensi dan aturan harus diikuti. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, kelompok tersebut juga mengetahui bahwa kotak tersebut awalnya milik seorang wanita Tionghoa bernama Lu Mei. Keluarga Mei dicurigai terinfeksi dan dikarantina secara paksa di gerbong kereta api, di mana semua kecuali Mei akhirnya meninggal karena serangan panas. Mei berdoa untuk membalas dendam di kuil selama 7 hari berturut-turut dan mempersembahkan satu-satunya pusaka berharga keluarganya, kotak musik, sebagai pengorbanan, yang pada saat itu adalah iblis Yao Guai. Setelah menggunakan kotak itu untuk membalas dendam, Mei secara misterius bunuh diri dengan overdosis opium, dan kotak itu kemudian jatuh ke tangan beberapa pemilik berbeda yang semuanya mengalami nasib tragis. Tidak dapat memecahkan kode salah satu frasa lain di kotak. Gina mengirimkannya melalui email ke rekanan sebelum mengucapkan selamat malam kepada pasangan tersebut. Clara kemudian membuat keinginan keempat agar ayahnya berhenti menjadi pemulung barang antik di tempat sampah, karena ayahnya yang masih mencari barang-barang tersebut. Segera setelah itu, Gina dengan bantuan rekannya menguraikan arti dari ungkapan yang berbunyi, ketika musik berakhir, harga darah dibayar. Tak lama setelah peringatan Rian, Gina tewas dalam kecelakaan aneh, kepalanya tertancap di tanduk patung yang runcing. Setelah Rian menemukan tubuh Gina, dia mengonfrontasi Clara tentang membuat permintaan di kotak musik, yang dia bantah. Clara kemudian membuat harapan kelima agar dia populer, tetapi segera tidak senang dengan perhatian yang diakibatkannya dan bahwa dia kehilangan hubungannya dengan teman-temannya. Kemudian di sebuah pesta, Clara menemukan foto-foto di telepon Paul yang membuktikan bahwa dia telah menguntitnya dan memutuskan hubungannya dengan dia. Tak lama kemudian, sebagai akibat dari keinginan sebelumnya, Meredith terjebak di lift dan, ketika kabel putus, jatuh hingga tewas. Sambil menghiburnya, Rian kemudian mengungkapkan bahwa setelah permintaan ketujuh dikabulkan, Yao Guai akan mengklaim jiwa pemilik kotak itu. Rian dan Clara kemudian menuju ke rumahnya dan mencoba menghancurkan kotak itu, tetapi tidak berhasil.
Setelah Ryan pergi malam itu, Clara yang jengkel menyembunyikan kotak itu di ventilasi udara sebelum tidur, hanya untuk bangun kemudian menemukan Paul berdiri di kamarnya memegang pisau. Ketika Clara menolak untuk kembali bersamanya, Paul yang gila memotong pergelangan tangannya sendiri. Sementara Clara terganggu berurusan dengan akibat dari upaya bunuh diri Paul yang gagal, temannya Jun mencuri kotak itu karena tahu Clara tidak akan membuangnya. Sesuai aturan keinginan, ini menyebabkan Clara kehilangan popularitasnya bersama dengan semua hal lain yang dia inginkan. Clara kemudian mengetahui tindakan Jun dan memulihkan kotaknya. Meski demikian, Clara tetap menolak untuk meninggalkan kotak itu dan keinginan keenamnya adalah agar ibunya tidak pernah bunuh diri. Ibu Clara kemudian mengetuk pintu kamarnya bersama dengan dua adik perempuan yang sebelumnya tidak ada. Kemudian saat mengobrak-abrik lukisan ibunya, Clara melihat gambar kotak musik. Dia menyimpulkan bahwa ibunya adalah salah satu pemilik kotak musik sebelumnya dan itu pasti menyebabkan dia bunuh diri. Saat ayah Clara membayar harga untuk permintaan ke-6, permintaan ke-7-nya adalah kembali ke hari ketika ayahnya menemukan kotak itu. Mengirimnya kembali ke masa lalu. Dia kemudian mengikuti ayahnya ketika dia pergi menyelam ke tempat sampah yang memungkinkan dia untuk menemukan kotak itu sebelum dia melakukannya, sehingga tampaknya mencegah seluruh rangkaian peristiwa tragis yang pernah terjadi. Clara kemudian pergi ke sekolah di mana dia meminta Ryan untuk mengubur kotak itu dan menciumnya. Clara percaya semuanya baik-baik saja, tetapi dia kemudian terbunuh ketika Darcie secara tidak sengaja menabraknya dengan mobilnya. Kotak musik kemudian dapat didengar setelah kematiannya, menunjukkan bahwa keinginan ke-7 untuk membalikan waktu akan diimbangi dengan kematiannya sendiri dan bahwa pada akhirnya Yao Guai memang telah mengambil jiwanya. Dalam adegan mid-credit, Ryan bersiap untuk mengubur kotak musik, tetapi menjadi tertarik dengan prasasti tentang 7 keinginan dan memutuskan untuk tidak menguburnya, sehingga memulai siklus kematian yang kejam yang dialami Clara lagi. Akhirnya tak terasa film pun telah berakhir. Jangan lupa klik share and subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih sudah menyimak alur film Bangson.